Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab mustaqim fi fadilatil adzan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana bis sholati sab'a sinina lahu tasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana kataballahu lahu bara'atan minan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana sintai asyara man adzana isnatai man adzana isnatai man adzana isnatai isnatain asyarata sanatan wajabat lahul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa sholawatin imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun yahsimuhumullahu ta'ala min adabil kibri asyahidu wal mu'adzanu wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatul jumu'ah. Naam. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu ta'aluma wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa'ah wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbi wa sahabi subhanahu wa ta'ala. Ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah lana fathan qariban rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wa anna ila an qala al-babu ats-tsaminu fi fadilatil adzan fi fadilatil adzan fi fadilatil adzan. Ialah bab yang ke-8 membahas perihal fadilahnya azan. Fadilahnya azan. Ada sebagian mufassir di saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan, yang artinya siapakah yang lebih baik dalam segi ucapannya dibanding orang-orang yang ucapannya itu isinya menyerukan manusia, orang-orang kepada Allah, mengajak orang kepada Allah, seruan mengajak orang kepada Allah. Kemudian dia berbuat atau beramal dengan amal yang saleh. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus kata Allah Ta'ala? Seluruh perkataan yang ada di dunia sama perkataan orang yang isinya mengajak, yang menyerukan orang untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Menyerukan kepada Allah Ta'ala, kemudian dia mengamalkan amal yang saleh. Nah, sebagian ahli tafsir, ulama mufassirin itu mengatakan ayat ini nuzilat hadhil ayatu fil muadzin.
ayat ini diturunkan kemudian ditujukan untuk kepada para muadzin, kepada para muadzin. Ya. Berarti kalau memang ayat ini ditujukan kepada para muadzin, ya, maka arti dari ayat di sini orang-orang yang menyerukan manusia-manusia lainnya, orang-orang lainnya untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, menyerukan manusia kepada Allah Ta'ala, kemudian mengamalkan amal soleh, ialah yang dimaksud adalah mana yang lebih bagus, obrolan kita kah, pembahasan kita kah, yang 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, sama orang yang mengumandangkan azan, yang menyerukan orang untuk kepada Allah Ta'ala, untuk datang kepada Allah Ta'ala. Mana yang lebih bagus kata Allah Ta'ala? Yang ini. Maka dari situ timbullah sebuah persoalan. Sekarang kalau sebegitu istimewanya muadzin, ya, pertanyaannya mana yang lebih afdol antara muadzin dengan imam? Mana yang lebih afdol kedudukannya? Orang yang menjadi imam sholat apa yang mengumandangkan azan? Maka kedua imam besar di dalam fikih, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, berbeda pendapat. Al-Imam Rafi'i mengatakan menjadi imam tetap lebih afdal daripada muadzin. Karena kenapa? Beban yang ditanggung lebih berat. Beban yang ditanggung lebih berat. Ya, makanya dikatakan wal imamatu afdalu minhu. Dan adapun menjadi imam itu lebih afdal daripada menjadi muadzin. Fil asah. Menurut pendapat yang asah. Kenapa? Li'annaha lil qiyami bi huquqiha asyaqqu minhu. Karena sebab menjalankan hak-hak menjadi imam itu lebih berat daripada azan. Tapi kalau kata Al-Imam An-Nawawi, ya, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan Al-Imam Syarafun Nawawi, rivalnya Imam Rafi'i. Kata Imam Nawawi, gultu al-asahu, ya, annahu afdalu minha. Menjadi muadzin itu kedudukannya lebih afdal daripada imam. Kenapa? Li'annahu li'ilamihi bil waqti aktsaru naf'an minha. Kata beliau. Sebab memberitahukan waktu, ya, lebih banyak manfaatnya daripada menjadi imam. Lebih banyak manfaatnya daripada menjadi imam, ya. Gara-gara ngasih tahu masuknya waktu sholat, yang datang, yang ingat, ya, akhirnya banyak kan. Nah itu yang jadi pertimbangannya Imam Nawawi, salah satunya kayak gitu. Nah, paham sampai di sini? Paham? Nah. Kemudian dilanjutkan hadis yang pertama, baginda Nabi SAW bersabda, man azzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban. Barang siapa yang mengumandangkan azan untuk didirikannya sholat, ya, sab'a sininan, selama 7 tahun, kata baginda Nabi. Siapa yang mengumandangkan azan menjadi muadzin selama 7 tahun. Muhtasiban. Apa maksudnya muhtasiban? Ikhlas. Ikhlas min ghairi ujratin. Enggak ngarep upah. Enggak ngarep upah. Wes saya jadi muadzin ikhlas, enggak ngarep upah. Pokoknya saya mau azan. Tahu-tahu besok ada datang orang bawain hadiah.
Gimana nih kalau kita terima, termasuk ke dalam menggugurkan keikhlasan kita enggak? Menggugurkan muhtasibannya kita enggak? Oh enggak, kalau hadiah enggak. Yang penting niatnya dia lillahi ta'ala. Gue jadi muadzin deh gitu. Ya. Man ini kan termasuk ke salah satu adatu syarat. Ya. Isim syarat. Nah, maka membutuhkan jawab syaratnya. Barang siapa yang mengumandangkan azan, kata Nabi, selama 7 tahun. Barang siapa yang mengumandangkan azan selama 7 tahun muhtasiban lillahi ta'ala, nggak ngarep upah, maka kata Nabi, nah ini jawabnya nih, maka kataballahu lahu baro'atan minan nar, Allah bebasin dia dari api neraka. Allah bebasin dia daripada api neraka. Jadi muadzin nanti 7 tahun jadi muadzin, kata Nabi. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi atau Turmudzi, ya, serta Imam Ibnu Majah yang bersambung kepada Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azana sintai asyarata sanatan, barang siapa yang mengumandangkan azan selama kurun waktu 12 tahun, tetap muhtasiban juga, tetap dengan ikhlas, ya. Wajabat lahul jannatu, maka wajib baginya apa? Surga. Allah wajibin dia masuk surga. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim an Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Hakim dari anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Ibn Umar. Ya. Wa hikmatu dzalika, apa sih hikmahnya? Apa sih hikmahnya 12 tahun, 7 tahun kok Nabi mengait-ngaitkan azan dengan kurun waktu 7 tahun, mengait-ngaitkan azan dengan kurun waktu 12 tahun. Ada apa sih? Pertanyaannya begitu dong. Kenapa mesti 7 tahun dulu? Kenapa mesti 12 tahun dulu gitu? Apa hikmahnya? Ada hikmah apa di balik ini semua? Nah, dan hikmah di balik semua itu, ya, ana aktsara mayu ammaru, ya, ya, anak aksaro, ya, anak aksaro mayu amiru al insanu min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atun wa isyruna sanatan. Nih hikmahnya, karena umur manusia paling lama, ya, umur manusia dari umat Nabi Muhammad itu paling lama, paling banyak 120 tahun. 120 tahun. Wal ithnata asyara, ya, wal ithnata asyara hadhihi usyuru hadzal umr usyuru hadzal umri. Dan adapun 12 tahun dari hal tersebut
itu 1/10-nya dari jumlah umur 120 tahun. Dari bilangan 120. 12 ini 1/10-nya bilangan 120. Wa min sunnatillah, dan termasuk ke dalam sunatullah, ya, ini sunatnya Allah Ta'ala, sunatullah, anal usyara, bahwasanya 1/10 itu yaqumu maqamal kul, itu sama dengan menduduki kedudukan nilai yang sempurnanya. Paham nggak ini? Paham nggak? Sebagaimana yang Allah firmankan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dia terhitung mendapatkan 10 kebaikan. Dicatat, membawa 10 kebaikan. Maka kalau kita hitung 12 tahun itu 1/10-nya daripada 120 tahun, ya. Maka per tahun menduduki makam 10 tahun. Berarti 12 sama dengan 120 tahun. Dihitung kayak gitu, maksimal umur umatnya Nabi itu. Maksimal paling banyaknya umur umat Nabi mentok 120 tahun, udah mentok. Paham? Kalau umumnya 60, 70, tapi paling banyaknya 120. Orang kalau mengumandangkan azan selama 12 tahun, ya, berarti terhitung dia telah berazan selama 120 tahun, seumur hidup, dicatat sama Allah Ta'ala. Terus yang hadis berbunyi 7 tahun itu bagaimana? Hikmahnya itu kembali kepada umur umur umat Nabi Muhammad pada umumnya, yaitu 70 tahun. 70 tahun. Jadi siapa orang yang azan selama 7 tahun sama dengan dia berazan selama 70 tahun. Gitu loh. Jadi itu hikmahnya tuh, kenapa Nabi bilang 12, kenapa Nabi bilang 7 tahun, 12 tahun, 7 tahun, ya itu dia. Buat nutup ke paling banyaknya, paling mentoknya umur umatnya 120 tahun. Yang 7 tahun ya untuk menutup bilangan umur umumnya, umur umat Nabi besar Muhammad SAW 70 tahun. Paham? Kaza qala ba'dul muhaddisin. Begitulah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh para imam-imam ahli hadis. Ahli hadis. Paham sampai di sini? Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mengumandangkan azan pada setiap waktu-waktu sholat yang 5, ya 5 waktu sholat, mengumandangkan azan pada 5 waktu sholat, ya. Imanan wahtisaban, imanan secara iman, maksudnya apa? Atas dasar iman, maksudnya apa? Tasdiqan bi annal adzana min umuri syariati. Dia meyakini bahwasanya, ya dengan dasar dia yakinin bahwasanya ini azan termasuk ke dalam bagian daripada urusan-urusan syariah. Oh, mesti begitu, nggak boleh enggak. Imanan tuh kayak gitu, secara iman. Maksudnya bagaimana secara iman? Barang siapa yang berazan
pada 5 waktu sholat atas dasar keimanan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah dia yakin bahwasanya azan ini termasuk ke dalam perkara-perkara syariat. Dia yakin bagian daripada perkara syariat juga, perintah syariat. Dia mesti tahu landasannya kenapa azan ini perintah syariat memang. Dan memang ini termasuk ke dalam bagian-bagian syariat memang. Kudu ada azan, kudu ada azan. Kudu ada azan, nggak boleh enggak. Gitu loh. Paham? Kata Nabi begitu. Ya. Tapi ingat tuh, kudu di situ bukan berarti wajib. Sunnah. Ya kudu lah. Coba ente bayangin, ada masjid kagak azan tiba-tiba sholat zuhur jamaah. Agak anu nggak kira-kira? Agak anu kan jadinya kan? Walaupun nggak wajib ya, nggak wajib. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Azan pada sholat yang fardu berhukumkan sunnah, di luar yang 5 waktu nggak disunahkan. Orang mau sholat duha pakai azan dulu, nah ini baru kelihatan antik nih. Masuk masjid jam 8 pagi mau sholat duha atau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang lewat pasti nengok itu, pasti nengok. Ada apa gerangan ini? Kok dia azan? Jadi sultan kan? Jangan-jangan dia sholat subuh pakai wudhu duha ini. Jangan-jangan sholat subuhnya pakai wudhu duha. Gitu. Ya itulah. Biasanya yang 5 waktu pokoknya sunnah hukumnya. Paham tuh? Kudu di situ bukan berarti sunnah. Ya, yang pertama secara iman, yaitu dia meyakini bahwasanya azan ini termasuk ke dalam perkara-perkara syariat, urusan-urusan syariat, masuk ke dalam bagiannya syariat ya. Bukan hal yang dibuat-buat atau di luar syariat yang masyru', yang disyariatkan gitu, bukan. Tapi azan ini memang masuk ke dalam bagian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man adzana khamsa sholawatin imanan wahtisaban, yang kedua secara iman dan ihtisab. Ihtisab tadi apa? Ihtisab muhtasiban apa? Gak ngarep upah dari orang, tapi sebaliknya tolaban lil ajri minallahi ta'ala, yang dia cari pahala dari Allah, nggak ada yang lain tuh. Ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Maka Allah akan memberikan ampunan untuknya ya, dari dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Jadi barang siapa yang mengumandangkan azan pada 5 waktu sholat, Allah ampunin dosa-dosanya yang udah lewat. Tapi ingat, aiminash-shaghair. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecilnya yang dihapusin nama Allah Ta'ala. Syuf, rahmah enak bener.
Kita nggak sadar ngelakuin maksiat, ngelakuin dosa di luar zina, di luar khamar, di luar judi, ya. Dosa kecil lah, dosa-dosa kecil. Banyak dosa kecil yang kita nggak sadarin, banyak banget. Kita mau azan, kita azan sehari 5 kali itu. Allah ampunin tuh dosa kecil gitu. Insyaallah barokah azan. Makanya dibilang babnya fadilahnya azan, fadilahnya azan istimewa. Ajib, masya Allah. Dan perlu diingat apa namanya, diberikan sedikit penjelasan oleh Syekhuna An-Nawawi Al-Jawi, ya. Wal khamsu shadiqatun bi antakuna min yaumin wa lailatin aw min ayamin. Yang dimaksud 5 kali 5 waktu sholat itu di situ di dalam hadis tersebut, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu tertuju bisa kepada sehari semalam, yaitu dari subuh sampai isya, bisa juga min ayam, tertuju kepada bilangan hari. Nggak mesti 5 kali 5 waktu azan di azan 5 kali itu nggak mesti sehari semalam, tapi boleh jadi hari ini di azan dhuhur 1 kali, besok di azan asar, besok di azan, ya pokoknya tiap hari di azan. Paham nggak? Jadi nggak mesti gitu. Maksudnya hadisnya tuh nggak baku, nggak monoton. 5 waktu berarti mesti dihabisin tuh hari 5 kali di azan. Oh nggak, bisa sehari itu dihabisin. Dia kumandangkan azan dari subuh sampai isya, bisa juga terhitung dari bilangan hari. Hari ini Senin dia azan, Selasa azan, Rabu azan, Kamis azan, Jumat azan, selesai. 5 hari itu, paham? 5 hari, dari Senin sampai Jumat berapa hari? 5 kan? Kalau ente bilang 6, berarti Minggu hari ke-8. 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis, Jumat. Dari Senin sampai Jumat 5 hari. Jadi sehari sewaktu cukup tuh. Udah masuk ke dalam kriteria yang disebut sama baginda Nabi. Barang siapa yang azan 5 kali, ya, azan 5 kali sholat, dia azan, dikumandangkan azan sebanyak 5 kali, ya sholat yang wajib tadi, dengan dasaran iman dan ihtisab, maka Allah ampunin dosa-dosanya dia. Tapi ingat, yang kecil-kecil, dosa kecil. Dan terakhir, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Ada 3 manusia, ada 3 macam manusia, ya, 3 macam manusia yang Allah jaga ini manusia ini daripada azabnya kubur, kubur. Yang pertama, asyahid, orang yang mati dalam keadaan syahid. Yang kedua, wal muadzin, para muadzin yang wafat. Para muadzin tuh, makanya jangan pernah ngeremehin apa namanya, tugas muadzin, kedudukan muadzin. Kalau sekarang nih di kita nih merbot masuk muadzin nggak? Masuk. Nah, berarti jangan ngeremehin tugas marbot juga tuh. Tugas marbot jangan diremehin. Jangan diremehin. Seandainya dia ikhlas,
dia ganjarannya lain. Tadi tuh kita udah tahu ganjarannya. Karena kita nggak tahu dalam hatinya orang bagaimana, betul nggak? Seandainya dia nggak ikhlas, dalam keadaan masih menjadi merbot, dalam keadaan masih menjadi muadzin, wafatnya syahid, mati syahid. Muadzin tuh masya Allah. Yang ketiga, wal mutawaffa yaumal jumu'ati walailatal jumu'ati. Yang terakhir, orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, matinya syahid. Nikmat, masya Allah. Mudah-mudahan Allahumma alhiqna bihim. Mudah-mudahan Allah masukin kita ke dalam golongan orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Entah dalam keadaan jadi muadzin, atau entah dalam keadaan wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Mudah-mudahan pokoknya kita minta sama Allah mati dalam keadaan syahid. Wallahu a'lam bishawab. Nanti nih di pertemuan yang akan lanjut kita bahas masalah syahidnya nih, agak panjang nih. Masalah syahidnya agak panjang. Syahid, orang syahid ini ada di syahid ini dibagi menjadi 3 macam. Ada syahidul akhirah, ada syahid akhirat, ada syahidul dunia, syahid dunia, ada syahid dunia wal akhirah. Nah, nanti kita bahas itu semua. Dan yang dimaksud di dalam hadis itu syahid yang mana nanti kita bahas. Paham? Wallahu a'lam bishawab.